Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian, jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Ampilas MP Aritonang. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Nas Alkitab yang ditetapkan menurut almanak gereja kita tertulis dalam Lukas 18 ayat 7-8. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Tema, percayalah, Allah pasti membenarkan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, siapakah di antara kita yang tidak pernah menghadapi persoalan, masalah, atau perkara? Ya, tidak mungkin ada orang yang tidak pernah mengalami perkara dalam hidupnya. Walaupun perkara-perkara yang kita hadapi itu berbeda-beda, tetapi perkara itu harus kita hadapi dan atasi. Ada perkara yang harus kita hadapi sendiri, ada juga perkara yang harus kita hadapi bersama orang lain. Apalagi perkara yang kita hadapi harus diputuskan melalui sidang pengadilan. Maka kita hanya bergantung pada keputusan seorang hakim. Ya, seorang hakim berkuasa untuk memutuskan apakah seseorang itu bersalah atau tidak. Dalam uraian Wikipedia tentang hakim menurut negara, seorang hakim memiliki peran dan tanggung jawab sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan. Senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral, dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak. Kebebasannya memutuskan suatu perkara tidak dapat diintervensi oleh siapapun. Karena itulah keputusannya harus dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Namun demikian masih sering terjadi keputusan hakim yang dipengaruhi oleh faktor like and dislike dan atau kepentingan politik. Demikianlah konteks nas renungan kita ini adalah perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang hakim yang lalim, yang mau tidak mau harus membela hak dan membenarkan perkara seorang janda yang terus-menerus datang kepadanya. Tuhan Yesus hendak mengajar dan mengajar kita semua untuk sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Allah yang jauh lebih baik, lebih peduli, dan lebih berkuasa daripada seorang hakim yang lalim. Allah akan membenarkan kita sebagai orang-orang pilihannya, asalkan kita tetap setia dan terus-menerus berseru kepadanya. Ya, perkara yang sulit selalu kita hadapi sebagai orang Kristen adalah penyangkalan terhadap kebenaran iman kita tentang hari kedatangan Anak Manusia. Perkara ini telah terjadi sejak zaman rasul-rasul dan akan terus terjadi sepanjang zaman sampai adanya pembuktian dan pembenaran dari Allah di akhir zaman. Sementara menunggu pembuktian dan pembenaran dari Allah itu saat ini dan di masa hidup kita sejak zaman rasul-rasul, perkara iman kita itu harus terus-menerus kita pertahankan sampai di akhir hidup kita. Maka sesungguhnya pembuktian dan pembenaran Allah itu sedang dan sudah terjadi dalam iman dan kesetiaan kita mendengar serta melakukan firman Allah. Kita telah membuktikan bahwa hari yang dijanjikan Allah itu pasti terjadi dan ia tidak akan mengulur-ulur waktu sebelum menolong kita semua terlepas dari penderitaan hidup sebagai manusia fana. Ketergantungan hidup kita pada firman Allah sekaligus telah membenarkan perkara iman kita di tengah-tengah dunia ini, sama seperti seorang anak yang setia menjaga rumah dan menantikan kepulangan ayah dan ibunya dari bepergian. Anak itu tidak akan mau dipengaruhi oleh teman-temannya yang membujuknya pergi dan bermain. Dengan sikapnya itu, ia berhasil membuktikan kepada teman-temannya bahwa ia lebih mengasihi dan menghormati ayah dan ibunya yang sedang pergi daripada sekedar ikut bermain dan menyenangkan dirinya sendiri. Demikianlah sikap kita dalam mempertahankan iman kita terhadap janji-janji Allah dan hari kedatangan Tuhan. Memang kita akan menghadapi berbagai tantangan zaman yang semakin berat, baik melalui media sosial maupun melalui realitas kehidupan sehari-hari. Akan semakin banyak ajaran sesat yang merongrong kemurnian iman kita dalam mengikuti ajaran gereja kita. Tetapi yang pasti kita harus tetap mengimani dan mengamini kebenaran ajaran gereja kita. Akhirnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian,
Percayalah sungguh-sungguh dan jangan bimbang. Kebenaran iman kita tidak dapat disangkal dan pasti terbukti. Kita tidak perlu membenarkan diri kita sendiri. Biarkanlah Allah yang membenarkan kita, asalkan kita tetap setia mendengar dan melakukan firman-Nya. Ingatlah, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sungguh kami bersyukur atas kasih dan kebaikan-Mu yang kami terima dalam pengorbanan Yesus Kristus. Dialah yang Kau janjikan kedatangannya untuk membenarkan iman kami melalui pengajaran gereja kami. Kuatkanlah kami ya Tuhan untuk tetap setia kepada-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Shalom.